Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung. Hari ini saya masuk materi yang kedua, yaitu tentang limit fungsi ya. Eh, saya cepat saja karena teman-teman kan sudah pernah mendapatkan tentang limit fungsi ya. Oke. Eh, Oke, kita ke limit fungsi dua peubah atau lebih. Teman-teman sudah kenal tentang limit fungsi satu peubah ya. Kita lihat perbedaannya. Apa perbedaannya? Eh, Pada limit fungsi satu peubah sudah pernah Anda dapatkan di kalkulus 1. Kemudian kalau pada limit fungsi satu peubah untuk menentukan nilai limit fungsi itu ada itu kita cek limit kiri dan limit kanannya. Kalau limit kiri sama dengan limit kanan, maka nilai limitnya ada. Kemudian pada limit fungsi dua peubah, dia dikatakan ada apabila limitnya tidak bergantung lintasan. Apa itu tidak bergantung lintasan? Nanti kalau kita ambil sembarang lintasan, kita cek nilai limitnya. Kalau diperoleh nilai limit yang berbeda, maka dikatakan limit tersebut tidak ada. Tetapi kalau saya ambil sembarang lintasan, kemudian diperoleh nilai limit yang sama, maka bisa dikatakan bahwa nilai limitnya ada ya. Oke, sebelum saya ke definisi limit fungsi dua peubah, kita harus pahami dulu tentang persekitaran. Ya, persekitaran di P dengan jari-jari R positif adalah ya, jadi titik pusatnya di P, jari-jarinya R. Sorry, ini harusnya delta ini R ya harusnya ya. Jadi ini jari-jari ya. Oke. Ya, persekitaran di titik P, titik pusatnya di X0, Y0, jari-jarinya delta ya, didefinisikan dengan ini. Ya, himpunan semua pasangan X, Y di dalam lingkaran. Ini kan definisi lingkaran ya. Lingkaran dengan pusat di X0, Y0, jari-jari delta ini ya. Jadi yang mana maksud dari himpunan ini? Jadi maksudnya adalah jadi anggota NRP ini ada di dalam lingkaran ini. Ya. Anggota di dalam lingkaran itu apa? Adalah pasangan X, Y, pasangan titik X, Y ya. Kenapa seperti itu? Ini kan sebenarnya ada di bidang kan? Ini kan kalau saya kasih sumbu X, ini sumbu Y, ya kan? Di sini kan saya ambil sembarang titik di sini misalkan, maka ini adalah berapa? Kan X, Y ya kan? Ya, jadi lingkaran ini, di dalam lingkaran ini disebut anggota persekitaran. Oke, saya lanjut ya. Ya, inilah definisi limit fungsi dua peubah. Saya mengatakan ini, nilai limit ini sama dengan L, sama saja mengatakan apa? Untuk setiap epsilon positif ada delta, sehingga untuk setiap anggota domainnya, kalau saya punya ini, maka harus berlaku Fxy min L kurang dari epsilon. Nah, ini tuh apa? Ini nih. Ya, definisi jarak ya. Jarak di bidang itu didefinisikan dengan akar X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan. Kalau jarak di garis gimana? Misal ini titik A kecil, ini B. Jarak dari A ke B gimana? A min B. Nilai mutlak A min B. Itu jarak. Nah, kalau yang ini kan jarak di bidang. Ya, jarak di bidang. Kalau yang ini jarak di garis. Ya, bisa dipahami. Jadi ini definisi limit fungsi dua peubah. Oke, ini ilustrasinya. Saya langsung saja. Ya, jadi sebenarnya intinya dari definisi limit fungsi dua peubah adalah kalau saya dekati, misal saya mau mencari limit fungsi fx, y untuk x, y mendekati a, b ini ya, a, b. Ya, kalau nanti titik A, B ini saya dekati,
dengan ini kalau saya pindah ke sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini, kalau saya dekati nanti ini dengan berbagai lintasan ya, dengan berbagai lintasan, lihat ini dengan lintasan saya dekati, nanti diperoleh nilai limit yang sama. Jadi misalkan di sini selalu mendekati L, ini L ya, L, maka nilai limit tersebut berarti dikatakan ada ya. Oke, ini ingat kembali tentang limit fungsi satu peubah. Tadi sudah saya katakan limit fungsi satu peubah dikatakan ada apabila limit kanan ini ya sama dengan limit kiri. Kemudian pada limit fungsi dua peubah, limit fungsi dua peubah ini dikatakan ada apabila kalau E, Y mendekati A, B ini dari tak hingga arah atau lintasan itu diperoleh fxy selalu mendekati L, maka ini dikatakan ada. Ini seperti apa nanti kita lihat contohnya ya. Yang ketiga ini adalah ini teorema ya, teorema yang mengatakan bahwa jika fxy mendekati L1 dengan E, Y mendekati A, B sepanjang lintasan C1. Jadi maksudnya kalau saya ambil lintasan C1 ini, sembarang lintasan C1, saya peroleh ternyata fxy mendekati L1. Kemudian kalau saya ambil lintasan C2, fxy selalu mendekati L2, dengan L1 tidak sama dengan L2, maka limit ini dikatakan tidak ada ya. Oke, kita lihat contohnya. Ini contoh, kita cek limit ini, nilai limit ini tidak ada. Limit fungsi xy min 2y dibagi dengan e kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 4. Ketika x, y mendekati 2,0, nilai limitnya tidak ada. Oke. Saya ambil sembarang lintasan. Misalkan lintasan yang pertama adalah sumbu x. Ya. Misalkan saya mau mendekati titik 2,0 ini sepanjang sumbu X ya. Ya. Kalau saya dekati titik 2,0 itu di mana sih? Ini kalau ini 1, ini 2. Berarti di situ ya. Saya kasih biru ini ya. Ini titik 2,0. 2,0. Kalau saya mau mendekati titik 2,0 ini sepanjang sumbu X, berarti di sepanjang ini ya, sumbu X ini saya dekati, berarti dari sini, begitu ya. Ternyata saya peroleh nilai ini fx, x min 2, Jadi saya ulang, kalau didekati sepanjang ini, sumbu X, Y-nya sama dengan 0, berarti fx-nya ini, fx, 0. Berarti kita substitusi di sini, ya. Ini kan fx-nya. Ini fxy-nya. Nah, kalau didekati sepanjang sumbu X, berarti Y-nya kan 0 ya. Kan di sepanjang sumbu X ini sumbu X, berarti Y-nya selalu 0. Oleh karena itu kita substitusikan ke sini. Oke, berarti saya peroleh X kali 0 ya kan. X kali 0 dikurangi 2 kali 0 dibagi dengan itu ya. X kuadrat plus 0 min 4X plus 4. Yang di bawah tidak pernah 0. Kenapa? Kalau X-nya 0 saja, di sini masih ada 4, ya kan? 0 ditambah 0 dikurangi 0 ditambah 4. Jadi, ini hasilnya 0 per suatu bilangan yang tidak 0, begitu ya? X kuadrat min 4X plus 4. Atau sama dengan ini ya. Jadi, di sini, karena penyebutnya di bawahnya ini tidak pernah 0, maka fx0 sama dengan 0 dibagi sesuatu itu berarti sama dengan 0. Kalau nanti penyebutnya atau di bawahnya ini ada kemungkinan 0, maka ini kita nggak bisa memperoleh nilainya ya. Nggak bisa saya katakan dia 0. Karena apa? Karena 0 per 0 itu tidak terdefinisi di bilangan real.
Nah, ternyata di lintasan yang pertama ini, di lintasan yang pertama di sepanjang sumbu X, saya peroleh nilai fx0-nya sama dengan 0 ya. Kemudian saya ambil, sekarang lintasan yang kedua adalah di sepanjang garis Y sama dengan X min 2. Sekali lagi, lintasan yang kedua adalah saya ambil sepanjang garis Y sama dengan X min 2. Kalau teman-teman perhatikan ya, di sini, pada garis Y sama dengan X min 2, titik 2,0 ada di dalam garis ini. Ya kan? Kalau Y-nya 0, maka X sama dengan 2. Oke, bisa dipahami? Jadi, untuk memilih lintasan, hati-hati dalam memilih lintasan, itu harus yang sesuai, harus yang bersesuaian, harus yang benar-benar memang garis itu atau kurva yang kita buat, lintasan yang kita buat memang mau mendekati garis tersebut atau melewati ya, itu lebih aman. Nah, garis yang kita buat Y sama dengan X min 2, ini melewati 2,0 ini. Nah, sekarang berarti kalau lintasannya Y sama dengan X min 2, kita substitusikan ke sini, ke fxy-nya. Saya peroleh apa? Diperoleh ini kalau dikerjakan ya sama dengan setengah. Oh, ternyata kalau saya ambil lintasan Y sama dengan sepanjang garis Y sama dengan X min 2, untuk X, Y mendekati 2,0, ternyata fxy saya mendekati setengah. Dan ini dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Kenapa? Di lintasan yang berbeda, lihat di sini pertama sumbu X, yang kedua di sepanjang garis Y sama dengan X min 2, saya peroleh nilai yang berbeda. Yang di sumbu X, fxy mendekati 0, yang di sepanjang garis Y sama dengan X min 2, fxy mendekati setengah. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan ternyata limit ini tidak ada ya. Ini A, B-nya bisa diganti 2,0 langsung saja. Ya, jadi limit fungsi XY min 2Y dibagi Y kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 4 ketika X, Y mendekati 2,0 ini tidak ada ya. Berdasarkan ini tadi ya, sifat ini. Sifat yang ketiga. Oke. Contoh yang kedua ya, ini masih menganalisa bagaimana menunjukkan bahwa ini limitnya tidak ada. Oke, diketahui fungsi f, fxy sama dengan xy kuadrat per x kuadrat plus y pangkat 4. Periksalah apakah nilai limit fungsi ini ada. Ya, bagaimana ngeceknya? Anda ambil sembarang lintasan yang ini sudah diketahui bahwa limit ini tuh tidak ada, maka teman-teman bisa ambil dua lintasan yang berbeda sehingga nanti diperoleh nilai limitnya berbeda. Oke, saya kembali sebentar ke contoh 1. Sebenarnya dari contoh 1 ini ya, teman-teman, ini kan di sini tadi kita substitusikan ke fxy-nya ya. Ini juga ya, ke fxy-nya. Nah, ketika kita hitung nilai limitnya, kan sudah diperoleh ini ya. Ini nanti diperoleh nilai limitnya berarti kan gimana? Limit X, Y mendekati 2,0 dari X, X min 2 gitu kan? Nah, ini sama dengan berarti limit itu ya, limit X, Y mendekati 2,0. Yang ini tadi berapa nilainya? Setengah. Ya kan, limit dari setengah konstanta berarti sama dengan setengah. Makanya tadi tidak saya tulis limit. Karena kalau kita mau pakai sifat yang ketiga ini, berarti kan artinya apa? Saya ambil lintasan, dua lintasan yang berbeda, nanti diperoleh nilai limit yang berbeda ya. L1, L2 nilai limitnya yang berbeda gitu maksudnya ya, bukan nilai fxy-nya ya. Sekali lagi, saya ulang, contoh yang nomor 1, saya ambil lintasan yang berbeda, diperoleh nilai limit yang berbeda. Sama untuk yang ini juga ya, untuk yang nomor 1 ya. Kalau saya cari limit Y mendekati 2,0,
untuk fx0 berarti sama dengan limit dari 0 ya. Y-nya, Y, dan seterusnya ini berarti sama dengan 0. Nah, dari ini 0 dan setengah dengan sepanjang lintasan ini dan 0, maka terbukti nilai limitnya tidak ada. Oke. Saya yang kedua, kita akan tunjukkan bahwa nilai limit ini tidak ada. Silahkan periksa, ini saya ganti. Ini biar mudah, X sama dengan Y kuadrat. Oke, tolong periksa limit ini ketika X, Y mendekati 0, ya, ini fxy-nya. Lintasan yang pertama adalah garis Y sama dengan X. Oke, lintasan yang kedua adalah X sama dengan Y kuadrat. Anda boleh ambil sumbu X atau sumbu Y ya, boleh ya. Kenapa? Karena ini melewati 0,0, melewati titik pusat. Jadi carilah lintasan garis maupun kurva yang melalui titik 0,0. Silahkan Anda cari, bisa Anda mencarinya. Sekali lagi, siapkan pena dan kertas. Nanti saya panggil, saya harap Anda sudah mencarinya ya. Lintasan yang pertama adalah Y sama dengan X. Lintasan yang kedua adalah X sama dengan Y kuadrat. Oke, lintasan yang pertama gimana? Y sama dengan X. Maka Anda punya Fx, Y sama dengan berapa ini? Kemudian berarti limit X, Y mendekati 0,0 dari Fx, X. Ini kan sama dengan Fx, X ya. Karena sama kan? Oke, sama dengan berapa ini? X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat plus X pangkat 4 ya. X kuadratnya kita keluarkan, berarti X pangkat 3. Sorry, ini limitnya masih ada ya, limit. X pangkat 3 per X kuadratnya dikeluarkan, 1 plus X pangkat 2. Oke, sama dengan ini menjadi limit X per 1 plus X kuadrat. X, Y mendekati 0,0 ya. Nah, di sini ya kita lihat saya punya X plus 1 plus X kuadrat untuk X, Y mendekati 0,0. Oke. Di sini ya, maka saya peroleh dia 0. Kenapa? Yang di bawah kalau saya substitusi X-nya 0 berarti 0 per 1 plus 0. Penyebutnya tidak mungkin 0 ya. Sehingga ini nilai limitnya 0. Ya. Jadi ketika lintasan Y sama dengan X, saya peroleh nilai limitnya 0. Oke, bagaimana dengan yang X sama dengan Y kuadrat? Berapa nilainya? Berapa kawan-kawan? Oke, Anda sudah mengerjakan. Saya panggil ya. Sudah belum? Saya minta tolong Mas Ahmad Zain. Berapa nilai limit fungsi pada lintasan X sama dengan Y kuadrat? Berapa nilainya? Mas Ahmad Zain. Halo. Mas Ahmad Zain sudah? Ada orangnya enggak ini Mas Ahmad Zain? Oke, tidak ada ya? Oke,
Ini mungkin makhluk asing. Oke. Mbak Anatan Ayomi. Tolong rename menggunakan nama sesuai presensi ya, biar nanti saya rekam. Ini kan sesuai. Nanti saya absennya saya ambil dari sini saja. Oke, Mbak Anatan Ayomi. Sudah, Mbak? Halo, halo, halo. Sudah belum, Mbak Anatan? Oke, nggak ada suaranya ya. Mbak Anatan Ayomi, ada nggak ini? Yang saya panggil tidak ada, akan saya remove. Halo, sekali lagi saya panggil Mbak Anatan Ayomi. Tidak ada ya? Mbak Anatan Ayomi, sekali lagi ada? Tidak ada. Saya remove ya. Berarti bukan anggota kelas ini. Oke, saya panggil satu-satu. Mbak Nur Hayati, apakah Anda ada? Nur Hayati? Ada, Bu. Oke, Ada, Mbak Bu. Nur Hayati berapa nilai limitnya? Belum ya, Bu. Bentar, Bu. Oke, saya tunggu. M. Safri S. Anda ada? Hadir, Bu. Ya, sudah ketemu, Mas? Setengah bukan ya, Bu? Oke, kita simpan dulu ya jawabannya. Saya tulis di sini. Oke, sebentar. Setengah ya. Ada Elsa Kusuma. Oke, malah live. Ada Elsa Kusuma? Ada? Halo, halo. Ya, ada, Bu. Oke, Anda dapat berapa nilai limitnya? Sudah dapat? 1 tapi belum tahu benar apa belum. Oke, dicek lagi ya. Yang lain tolong dicek lagi. Saya catat tadi ya, 1 ya. Oke, Mutia Husnun. Mutia Husnun, ada? Ya, Bu. Ya. Berapa jawabannya? Berapa nilai limitnya? Belum selesai ini, Bu. Baru setengah perjalanan ntar. Oke, saya tunggu ya, segera. Siti Wulandari. Siti Wulandari. Ada, Bu. Ya. Berapa jawabannya? Berapa nilai limitnya? Sebentar, Bu. Baru menghitung, Bu. Baru perjalanan. Oke, saya tunggu ya. Taluvina. Ada, Bu. Taluvina. Oke, berapa nilai limitnya? Masih dalam pengerjaan, Bu. Oke, segera ya. Yang belum, nanti saya tanya lagi. Adinda Putri. Iya, Bu. Ya, berapa nilainya? Mohon maaf, Bu. Lagi di jalan, sebentar lagi saya. Oke. Di jalan tuh, di jalan, Anda lagi di jalan atau lagi dalam perjalanan mengerjakan ini? Oke, Anissa Saya- Agustin. Halo, Mbak Anissa Agustin. Tidak ada? Halo, 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 Mbak Anissa Agustin. Tidak ada? 1, 2, 3. Mbak Anissa Agustin, sekali lagi. Oke, saya remove ya. Anda kalau tidak jawab berarti saya anggap Anda tidak masuk anggota kelas ini. Anda nyasar gitu ya. Dewi Nur Sinta Lestari. Ada, Bu. Oke, Mbak Dewi berapa dapat nilai limitnya? Belum selesai, Bu. Oke, segera ya. Fajar Pangestu. Fajar Pangestu, ada? Iya, ada, Bu, saya.
Oke, berapa nilai limitnya? Belum ini ya Bu, belum bisa, baru dicari. Baru dicari, nyarinya di mana, Mas? Baru dihitung Bu. Jangan nyari di hutan ya. Laila Oh, Nur Maulida. Laila Nur Maulida, Anda ada di tempat? Oke, halo. Mbak Laila, suara Anda kecil sekali. Tolong lebih dekat. Ada Bu, ini masih ngitung. Oke, berapa dapatnya? Lama ya? Belum selesai benar. Oke, sekali lagi silahkan rename menggunakan nama Anda. Tidak usah pakai nama merek handphone. Ganti nama Anda, rename ya. Oke, sekali lagi saya ulang. Saya meminta Anda menghitung nilai limit fungsi. Nilai limit fungsi yang nomor 2 ya. Fx, y, x, y kuadrat per e kuadrat plus y pangkat 4. Oke. Untuk x sama dengan y kuadrat. Ya, sepanjang lintasan yang kedua, yaitu X sama dengan Y kuadrat. Tadi lintasan yang pertama ya, kita peroleh Fx, Y-nya menuju 0 ya. Oke, segera ya. Berapa ini? Nilai limitnya? X sama dengan, sepanjang lintasan X sama dengan Y kuadrat. Nilai limitnya berapa? X, Y mendekati 0,0. XY kuadrat per E kuadrat plus Y pangkat 4. Berapa nilai limitnya? Setengah bukan, Bu? Setengah bukan ya, Bu? Sebutkan nama. Nurul Amni. Nurul Amni. Oke, berapa jawabannya, Mbak Nurul? Yang X sama dengan Y kuadrat itu nilainya setengah. Bukan ya, Bu? Setengah. Saya catat dulu jawaban-jawaban Anda. Setengah ya yang pertama. Kemudian tadi yang satu lagi. Siti Wulandari, Bu. Oke, Siti Wulandari berapa? Bukan ya, Bu? Berapa? Setengah. Setengah. Oke, berarti sama. Oke, yang lain baru 2 orang. Yang lain Anda dapat berapa? Sebutkan Setengah. nama. Dewi, Bu. Dewi Nur Nur. Sinta Lestari. Oke, berapa nilainya? Setengah. Oke. Iya sih, malah mundur jauh banget. Oke, ada yang punya jawaban lain? Belum tentu benar ya jawaban teman Anda. Anda harus cek kembali. M. Safri tadi jawabannya juga setengah ya? Iya, Bu. Hendrik Saikuna Kakimudin. Mas Hendrik, berapa jawaban Anda? Halo, Mas Hendrik, Anda ada? Halo? Mas Hendrik? Halo? Oke. Kesasar mungkin ya. Ya tadi yang sedang
Mengerjakan dapatnya berapa? Mas Fajar Pangestu belum? Adinda Putri belum? Talufina belum? Saya sebagai catatan saya ya di sini. Iya Bu, gimana? Belum ini Bu, susah ya. Belum. Ini Mas Fajar sedang di mana? Berisik sekali ya. Ini Bu, ini kan baru ada ospek jurusan di kampus Prodi Matematika Bu. Ospek jurusan. Iya. Oh, ikut acara itu dulu aja Mas. Nanti rekamannya saya share di Google Classroom ya. Silahkan. Saya mau remove ini ya. Oh nggih Bu. Oke. Terima kasih. Oke, besok lagi Anda silahkan persiapkan kalau mau ikut kuliah online, bukan hanya online ya. Di sini kita memang benar-benar berniat untuk belajar. Kita cek nilai limitnya ya. Ketika X sama dengan Y kuadrat ya. Ya, ketika X sama dengan Y kuadrat, lintasannya saya peroleh nilai limitnya adalah limit X dikali X kuadrat dibagi dengan X kuadrat ditambah X pangkat 4. Ya, di sini sama dengan limit, berarti X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat, ini X sama dengan Y kuadrat ya. Bukan sama ya, kok saya malah X sama dengan Y kuadrat. X sama dengan Y kuadrat kok X. Astagfirullah. Berarti Y kuadrat dikali dengan Y kuadrat, Y pangkat 4 ya. Dibagi dengan Y kuadrat dikuadratkan, Y pangkat 4 ditambah Y pangkat 4. Berarti limit dari Y pangkat 4 dibagi dengan Y pangkat 4. Ini 2 Y pangkat 4 ya yang bawah ya. Berarti sama dengan limit ini 1 ya, jadi setengah. Oke, berarti nilai limitnya setengah. Oke, betul ya. Ternyata nilai limitnya setengah. Nah, kita lihat ternyata untuk dua lintasan yang berbeda di sini, lintasan yang pertama adalah di Y sama dengan X, kita peroleh nilai limitnya 0, kemudian di lintasan X sama dengan Y kuadrat, nilai limitnya adalah setengah. Berarti terbukti bahwa nilai limit fungsi ini tidak ada ya. Oke, itu bagaimana mengetahui atau membuktikan bahwa nilai limitnya tidak ada. Kita cek ini. Oke, cek nilai limit ini apakah ada atau tidak. Di contoh ini sebenarnya nilai limitnya ada, ya. Bentar. Saya ingin menunjukkan bahwa nanti kalau Anda dapat dari dua lintasan yang berbeda nilainya sama, jangan langsung disimpulkan bahwa nilai limitnya ada. Ingat, membuktikan nilai limit ada itu hanya bisa dengan definisi. Nah, untuk mengambil lintasan itu hanya mengecek kalau diperoleh nilai limitnya berbeda, oh berarti dia nilai limitnya tidak ada. Nah, tetapi kalau diperoleh nilai limitnya sama, maka belum tentu juga ada. Kita masih harus mengecek gitu loh dengan definisi. Nah, sekarang kita lihat di sini saya punya ini limit fungsi 3x kuadrat y per x kuadrat plus y kuadrat untuk x, y mendekati 0,0. Ya, yang pertama sepanjang sumbu X. Jadi lintasan yang pertama adalah sepanjang sumbu X berarti Y sama dengan 0. Oke? Sepanjang sumbu X berarti Y sama dengan 0. Kita lihat ya, kalau kita substitusikan di situ berarti limit X
Y mendekati 0,0 ya. 3x kuadrat dikali 0 dibagi dengan x kuadrat plus 0 ya. Beroleh 3x kuadrat, ini limit dibagi x kuadrat. Berarti sama dengan x kuadrat kali 0 ya. Ya, sama dengan, nah ini dibagi, berarti 3 limit 3 kali 0 sama dengan 0. Ya. Nah, di sini ketika lintasan yang pertama sepanjang sumbu X, berarti nilai limitnya 0. Kemudian kita cek, sepanjang kurva Y sama dengan X kuadrat, nanti diperoleh nilai limitnya juga 0. Kemudian sepanjang kurva Y sama dengan MX, diperoleh nanti nilai limitnya juga 0. Tetapi sekali lagi, bukan berarti nilai limitnya langsung bisa disimpulkan 0 ya, teman-teman. Bukan salah kalau langsung disimpulkan, tetapi pembuktian dengan mengambil lintasan itu bukan membuktikan kebenaran bahwa nilai limitnya itu 0. Walaupun selalu sama, berapapun lintasannya, kita masih harus mengeceknya dengan definisi. Gimana membuktikan nilai limit itu benar 0? Jam berapa tuh, Jer? Jer, kelasnya sampai jam berapa tuh? Ini. Kaljut. Oke. Untuk membuktikan nilai limit fungsi ini sama dengan 0, kita harus menunjukkan ini ya. Setiap epsilon positif, ada delta positif, ya. Apabila untuk setiap anggota domain ya, elemen domainnya, jika ini X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari delta, maka harus berlaku apa? 3X kuadrat Y per X kuadrat plus Y kuadrat min 0, ini kurang dari epsilon. Ini yang harus ditunjukkan ya. Ini yang harus ditunjukkan berdasarkan definisi. Nah, oke ya. Berarti langkah pertama adalah ambil epsilon positif sembarang. Nah, di sini ini tadi bagian dari yang akan dibuktikan ya. Kita mulai buktinya dari sini, bukti ya. Setelah Anda punya ambil epsilon positif sembarang di awal ya. Di sini harusnya ambil epsilon positif sembarang ya. Oke. Karena kita tahu ini kurang dari sama dengan 1, tahu dari 1 dari mana? Kenapa dia kurang dari 1? Tahu nggak? Oke, yang pertama, karena X kuadrat plus Y kuadrat itu kan pasti lebih dari atau sama dengan X kuadrat ya. Oke, X kuadrat plus Y kuadrat ini positif, X kuadrat dia positif, jadi lebih besar sama dengan X kuadrat. Oke. Nah, sekarang kalau kedua ruas saya bagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat, yang ini juga X kuadrat plus Y kuadrat. Tandanya tidak berubah ya. Yang sebelah kiri saya ini nilainya 1, yang ini tetap. Anda lihat X kuadrat plus Y kuadrat, X kuadrat dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat, kurang dari sama dengan 1. Oke, dari situ ya. Sehingga ini dari mana? Ini dari yang akan kita buktikan itu kan 3x kuadrat Y dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat min 0 katanya tadi harus kurang dari epsilon. Ini kan sama dengan mutlak 3x kuadrat Y ya. Yang di bawah X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, karena 3 dan X kuadrat positif, Y-nya aja yang kita ini ya. Ingat bahwa mutlak A kali B itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Kemudian mutlak A dibagi dengan B itu sama dengan mutlak A dibagi mutlak B. Oke, yang ini berarti menjadi
E kuadrat plus Y kuadrat karena positif. Nah, yang ini tadi sudah kurang dari sama dengan 1. Berarti ini kurang dari sama dengan 3 dikali 1 dikali mutlak Y. Nah, sehingga diperoleh ini kan. Nah, ingat akar Y itu ya, akar Y itu sama dengan nilai mutlak Y itu sama dengan akar Y kuadrat. Mutlak Y atau mutlak X sama dengan akar E kuadrat. Kenapa? Lihat akar E kuadrat ini sama dengan X, ya kan? Ini berdasarkan definisi nilai mutlak, dia akan bernilai positif, bernilai X itu sendiri kalau X-nya positif, kalau X-nya negatif dia min X, kalau X-nya ini 0 berarti ini 0. Sehingga karena ini positif, dia sama dengan X. Gitu ya, yang ini ya. Nah, akar Y kuadrat jelas kurang dari akar E kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sekarang dipilih delta sama dengan epsilon per 3. Kenapa? Ya, berdasarkan itu. Ya. Ya. Oke, saya tulis di sini. Ya. Berarti tadi sudah diperoleh apa? 3 E kuadrat Y itu per E kuadrat plus Y kuadrat ini kurang dari sama dengan 3 mutlak Y. Yang mutlak Y kurang dari sama dengan 3 akar Y kuadrat. Akar Y kuadrat ini kurang dari sama dengan akar E kuadrat plus Y kuadrat. Nah, jika dipilih delta, ya, dipilih delta sama dengan epsilon per 3, ya, sehingga apa? Sehingga untuk setiap X, Y elemen domain itu ini menjadi E kuadrat plus Y kuadrat kurang dari delta. Ya, karena delta ini maka berakibat mutlak 3E kuadrat Y per E kuadrat plus Y kuadrat min 0 ini tadi katanya kurang dari sama dengan 3 akar ini. Kurang dari, ini kan kurang dari delta ya, 3 kali delta. Deltanya sama dengan epsilon per 3. Oke, berarti ternyata untuk epsilon positif sembarang saya punya deltanya adalah epsilon per 3 ya. Sehingga untuk setiap X, Y elemen domainnya, oke, apabila ini kurang dari delta, maka berakibat Fx, Y min L-nya kurang dari epsilon. Epsilon ya, ini bukan 3. Oke, berarti terbukti ya benar nilai limitnya adalah 0. Oke, seperti fungsi satu variabel, hukum limit berlaku juga di limit fungsi dua peubah ya. Sama ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ini masih berlaku pada fungsi dua peubah. Kemudian ini limit berulang masih sama. Nah, ini ada contoh-contoh pembuktian nilai limit. Silahkan Anda pelajari, sudah ada di situ ya. Sudah saya kasih lengkap. Nah, bagaimana membuktikan trik-triknya? Yang paling penting adalah ini, bagaimana pemilihan delta. Oke, sekali lagi yang harus diperhatikan adalah bagaimana memilih delta sehingga nanti Fxy min L-nya kurang dari epsilon. Oke, saya rasa itu. Silakan Anda pelajari contoh-contoh yang ada ya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Untuk minggu depan dan seterusnya, perkuliahan online hanya saya adakan by request. Apabila Anda menginginkan kuliah online, maka saya adakan kuliah online. Tetapi jika tidak ada request, maka saya tidak mengadakan kuliah online. Materi saya ambil dari rekaman kelas A. Kalau Anda mau bergabung, silakan bergabung di hari Rabu jam 9. Oke? Nanti saya share setiap hari Rabu link Zoom-nya. Karena saya lihat tidak efektif ya. Saya lihat ini mungkin karena mengulang ya. Karena materinya sudah tahu gitu. Jadi sebenarnya makanya kemarin saya tawarkan di grup. Seharusnya kelas mengulang ini harusnya hanya banyak berlatih.
ya. Jadi sekali lagi saya memberikan materi nanti tidak seperti ini lagi untuk seterusnya, karena saya lihat tidak efektif sekali. Barusan saya cek, sangat-sangat terlihat tidak efektif. Oleh karena itu, pertemuan selanjutnya hanya saya adakan kuliah online by request saja. Oke, sekali lagi kalau ada yang request diadakan, akan saya adakan. Tapi kalau tidak, tidak. Gitu. Walaupun hanya satu orang yang request, dia mau, saya akan adakan kuliah online. Tetapi saya tidak memberikan materi, saya hanya menanggapi pertanyaan atau saya hanya latihan soal. Demikian, apakah ada yang ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung.